وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celananya kelihatan, baju, sabun. Wah, nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin allazi habana bi ilmini wal yakin. Allahumma sholli ala hasanil Muhammad khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi rohatabi wa ashabihil ubihri ajma'in wa man biya ma'ahum bi isani ilaihim midin amma ba'du. Yang saya hormati kepada Romo Yai Soluddin Rosyidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Arifin. Yang saya hormati kepada Dewan Asatidz Pondok Pesantren Bustanul Arifin. Dan saya hormati kepada seluruh santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam, rahmatan lil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama saya banyak ucapkan terima kasih atas kehadiran para santriwan santriwati dalam rangka kegiatan pesantren rutinan yakni Muhanjoro. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan Muhanjoro. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat masuk acara inti yakni pembacaan ceramah yang akan dibawakan oleh para santri Pondok Bustanul Arifin, yang kelima doa, yang keenam penutup. Marilah kita buka acara dengan membaca Al-Fatihah. Kedua, sambutan yang akan dibacakan oleh Tri Bustanul Arifin. Ketiga, memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh Mas Maru. Waktu yang tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara selanjutnya, sambutan-sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Arwahul Arhuhibin. Waktu dan tempat
Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh, Al-Mukarram Rama Kiai Solehuddin yang kami taati serta kami tunggu-tunggu nasihatnya serta ilmunya. Yang terhormat para asatidzah, dan tak lupa pula kepada adik-adik santriwan maupun santriwati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam wadah belajar muhadharah atau khitabiyah, yakni berupa belajar pidato. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu dong, semangat. Ketiga kalinya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara, diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah guna untuk mengingatkan kembali pentingnya belajar pidato, atau minimal kita belajar bicara di depan umum. Itu penting karena saya yakin setiap kalian di sini, banyak kalian di sini itu pasti berbeda-beda cita-cita. Ada yang mau jadi Pak Ustadz, ada yang mau jadi pilot, ada yang polisi, tentara, dan lain sebagainya. Nah, itu dibutuhkan penguasaan mental ketika kita berbicara di forum, minimal di depan seperti ini. Jangan dikira mudah, tetapi kalau kalian punya mental baja, saya yakin pasti lewat. Tetapi kalau yang mentalnya masih mental kerupuk, harus belajar banyak. Dari siapa? Dari senior-senior kalian, kakak-kakak, para asatidzah. Karena ini dibutuhkan sering melakukan latihan. Latihan gak harus di podium, di kamar, di kelas, ketika jam kosong. Jadi kalau nggak melatih diri, nggak bakal bisa ngomong. Sampai di depan habis salam diam, itu sudah berarti karena mentalnya belum terbangun. Jadi harapan saya pribadi, mudah-mudahan petugas pada malam hari ini mempersiapkannya dari kemarin-kemarin. Tadi pagi mungkin seharian mereka menghafalkan. Harapannya apa yang dihafalkan itu bisa keluar semua. Mudah-mudahan mentalnya selalu siap. Jadi suatu saat
yang belum dapat giliran undangan pidato pasti kena nanti. Jadi harus belajar dari sekarang, pelan-pelan tapi pasti. Harapannya ketika ada undangan sudah siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada ngantuk. Jadi itu aja sambutan dari saya pribadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arwahul Muhibin. Acara yang selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu praktik muhadharah yang akan dibawakan oleh para santri Bustanul Arifin. Muhadharah yang pertama akan dibawakan oleh kawan kita Muhammad Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'udzu min ahwali ahlin dhalali wa nusalli wa nusallimu wa nabariku wa nadimu ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh ini sepuh, khususnya pengasuh pondok pesantren Bustanul Arifin, Kiai Haji Solehuddin Rusdi, yang sangat-sangat saya muliakan dan yang saya sangat-sangatkan harapkan ilmu manfaat barokahnya. Amin amin. Para penjabat yang berkenan hadir, Bapak Aris beserta jajarannya, serta TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, serta teman-teman santri yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang saya idamkan. Pada kesempatan kali ini saya minta izin, kalaupun tidak diizinkan ya saya akan tetap sampaikan, karena memang ini yang selama 1 hari yang saya lancarkan. Yaitu pidato lucu yang bertemakan janganlah sekali-sekali engkau berpacaran. Yang saya di sini siapa yang sudah punya pacar? Ayo ngaku. Memang mengapa saya mengambil tema ini? Karena saya sudah tahu kalau pacaran itu tidak enak. Kalau nggak percaya, tanya saja kepada Mas Adis. Dari Kendal menuju Surabaya, celana nyepan, sakunya bolong. Salam kenal dari saya, remaja tampan dan tidak sombong. Teman-temanku yang berbahagia, benar pacaran itu tidak enak teman-teman. Bayangkan kalau bisa, bila malam minggu tiba, biasanya anak muda yang sudah punya pacar itu gelisah. Kenapa? Yang laki-laki gelisah karena tidak punya duit. Kalau yang perempuan gelisah karena bajunya kotor semua. Betul atau tidak? Kurang keras. Belum lagi kalau pas terpaksa jalan, uang sudah nggak punya, ban sepeda bocor. Ya Allah, dosa apakah hambamu ini?
kata malaikat, ya salahmu sendiri pacaran tok. Rasain tuh. Akhirnya hanya duduk-duduk di pinggir jalan. Tidak lama kemudian temannya datang. Ayo, kau tidak berangkat? Jawabnya sambil memelas di depan pacarnya. Sok, ban sepedaku bocor. Kamu enak duit teman. Dan sampai. Para jomblo yang dimuliakan Allah. Mending enak jadi jomblo. Jomblo itu gratis. Jomblo itu banyak teman. Soalnya ketika nembak cewek, si ceweknya bilang, maaf ya kita temanan aja. Apa yang sudah kayak gitu? Maaf ya. Gak, ini serius Pak. Lebih enak memang jadi jomblo. Ingat, tanamkan dalam hati bahwa jomblo bukan berarti kiamat siaga satu sob. Yang ada kamu bisa kemanapun dan kapanpun tanpa harus buat laporan dulu. Saat kamu jadi jomblo, kamu pun bisa dengan santai mendengarkan pidato ini sampai habis tanpa harus ada WA kamu yang gak penting-penting. Benar kan? Bukankah kebebasan seperti ini yang kamu selalu inginkan? Selain itu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, jadi jomblo juga bikin kita nyaman. Nggak ada yang posesif pengen ngatur-ngatur hidup kita, nggak ada yang cemburu atau curiga, plus kroni-kroninya. Kita bisa ngaji bareng teman-teman, atau sekedar nongkrong di rel kereta yang lagi rame kereta lewat. So fun. Para jomblo yang berbahagia. Jadi jomblo itu harus pede. Bukan karena modus biar dianggap nggak laku gitu, bukan. Tapi memang karena jadi jomblo itu asik. Karena itulah buat mencegah rasa minder yang datang, kamu jangan gampang ngiri kamu lihat teman-teman yang lagi ngelakuin dosa. Karena sebenarnya kamu sebagai jomblo lebih beruntung. Kenapa? Karena jauh dari dosa. Percaya nggak percaya urusan situ. Tapi yang pasti kalkulator malaikat tetap jalan ngitungin dosa pahala kita. Dan juga gampang parno. Juga kalau setiap pagi mereka dapat salam sayang-sayangan dari pacar. Kalau kamu bisa juga datang ke apotek terdekat gitu kan, datang. Kamu buka pintu, nanti penjaga pintunya jawab, sapa kamu, selamat pagi. Sama aja kan? Jadi jomblo itu pintar kelas hadis, bos. Kurikulum buat para jomblo di malam minggu. Biasanya kalau nggak main game, ngumpul bareng teman, atau paling banter nonton TV. Kalau kita ngaji, kelihatannya miss banget kan? Tapi sebenarnya nggak selalu gitu loh. Dengan jadi jomblo kita bisa punya banyak waktu buat berkreasi tanpa harus khawatir ada yang nyelah dan ngusik. Kalau udah gitu kita bisa memaksimalkan masa muda kita dengan penuh kreasi, prestasi maksudnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jomblo nggak melulu berarti kamu nggak laku, ya bukan. Tapi memang sengaja menahan diri biar nggak investasi dosa di akhirat dan nambah-nambah pintar di dunia, bukan. Kalau jodoh nggak akan kemana. Investasi menguntungkan kan. So tutup telinga rapat-rapat buat semua bisikan sesat yang bilang kalau jomblo adalah member tetap dari kasta teraniaya. Jomblo hemat, jomblo kaya. Yang ini penting terutama buat para cowok. Jadi jomblo berarti nggak kudu repot sama cewek yang nangis-nangisan sambil guling-gulingan, yang ngebet minta dinner ke restoran atau baju bermerek dengan harga selangit. Padahal kamu nggak punya duit, nggak punya kartu kredit, nggak punya Visa, Mastercard atau debit, melainkan cuma kartu miskin dari kelurahan sebelah rumah.
bayangkan saudara-saudari bagaimana repotnya kalau kita kudu ngadepin situasi kayak gini. Nah, yang ini buat jomblo kadaluarsa. Nah, kalau yang satu ini kudu kita hindarin. Jadi jomblo memang asik, tapi juga nggak boleh kelamaan, alias terlalu kadaluarsa sob. Karena fitrah manusia emang kudu nikah. Tapi buat yang sakral satu ini kita kudu pintar nentuin waktu dan saat yang tepat. Terus sama orang yang tepat juga. Tapi caranya juga kudu pas, lewat ta'aruf terus nikah. Jadi nggak sekedar umbar nafsu, nggak jelas sama orang lain gitu. Para jomblo yang dirahmati Allah, kembali ke tema larangan pacaran di atas. Sekali lagi, ingat, pacaran itu bukan kebutuhan pokok. Jadi salah orang mengatakan jomblo itu ngenes atau sering disebut jones. Justru anak yang terlalu dalam dunia pacaran yang ngenes. Dan ingat sob, ini serius bukan guyon. Pacaran itu hampir sama dengan zina. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, saling bersentuhan, memanggil dengan sebutan sayang atau beb, yang lainnya lagi. Dan lebih parahnya lagi, menghabiskan malam berdua entah apa yang mereka lakukan. Sungguh ironis memang generasi saat ini. Urusan sekolah menjadi urusan nomor 2 karena nomor 1-nya sudah dihabiskan untuk pacarnya. Hingga perkataan orang tua sudah tidak dituruti lagi. Dan berpacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan dalam hadis. Bahkan perbuatan ini dilarang dalam agama Islam, seperti yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu jangan sekali-sekali salah orang di antara kalian berkholwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, maka dari itu mulai dari sekarang sadarilah dan renungkanlah, buat apa kita pacaran? Toh itu bukan ibadah, tidak mendatangkan faedah maksudnya, tetapi justru mendatangkan mudarat. Jadi mulai dari sekarang jagalah pikiran dan hati kita agar tetap jernih dan hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baris selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Syah Bintang. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita sambut peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan barokah ini. Betul? Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Menyimpan gula di lemari, tapi tetap dimakan semut. Apa kabar malam ini dari orang yang paling imut? Santriwan dan santriwati serta hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi khususnya kaum santri dan santriwati
Lebih khusus lagi, santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang sudah mulai berani kepada guru-gurunya dan kedua orang tuanya. Kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qurannya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri mau mengikuti ajaran kitab Ta'lim Muta'alim yang sudah mulai diajarkan di pesantren manapun pada awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, hidupnya bahagia dan tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Hadirin teman-temanku sekalian serta hadirin rahimakumullah, dalam kitab karangan Syekh Zarnuji itu disebutkan bahwa syarat orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah cerdas. Sebagai salah satu syarat pelajar adalah harus cerdas. Dalam hal ini santri now masih memenuhi syarat, karena jika tidak mereka berarti santri itu akan pikirannya di bawah normal alias gila, sehingga tidak layak menjadi santri. Kedua yaitu tidak gampang puas. Seseorang mencari ilmu tidak boleh gampang puas dengan apa yang sudah diperoleh, karena dengan begitu ia akan terus belajar dan mutolaah. Santri yang mudah puas hasilnya akan biasa-biasa saja. Namun bagi mereka yang kehausan ilmu akan jadi generasi santri yang benar-benar milenial. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah sabar. Nah, di poin ini banyak santri zaman sekarang yang gagal. Tidak sedikit zaman sekarang santri yang tidak bisa bersabar. Mereka inginnya cepat pulang. Contohnya seperti saya sendiri. Kalau ngaji ingin cepat pulang, ketika ro'an yang penting selesai. Saat antri makan ingin cepat dapat bagian. Saat antri mandi bawaannya ingin segera mandi. Bukan hanya itu, saat mereka wiritan ba'da sholat yang 5 waktu, mereka terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan sesudah sholat itu sangat-sangat penting, terutama untuk melatih kesabaran. Sekali lagi, santri zaman sekarang kurang bisa sabar. Syarat yang keempat yaitu punya bekal atau biaya. Rata-rata santri sekarang tidak ada yang tidak mampu. Para santri biasanya dibekali dengan uang yang cukup, kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi. Tidak ada santri kelaparan di zaman now. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang cenderung berlomba-lomba dalam balapan makan. Kalau mereka dibesuk atau dikirim bapak ibunya, seringkali dibawakan makanan yang enak-enak seperti sate, ayam panggang, dan makanan siap saji. Maka tidak heran jika santri sekarang itu rata-rata gemuk-gemuk. Saat baru jadi santri, ditimbang berat badannya masih kisaran 45 kilo. Tapi berselang beberapa tahun kemudian, ditimbang lagi bobotnya sudah bertambah 10 kilo. Para hadirin yang dimuliakan Allah, syarat selanjutnya yakni yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Ini juga banyak santri yang tidak lolos dari syarat ini. Banyak santri sekarang berani kepada gurunya, tidak mau diarahkan, dibimbing kurang menghiraukan. Ketika disuruh belajar malah cerita kesana kemari. Disuruh tidur malah begadang. Pada saat jam pelajaran tiba malah tidur atau ngantuk. Sekali lagi, santri sekarang banyak yang kurang memperhatikan arahan dari guru-gurunya. Yang terakhir adalah waktu yang panjang. Artinya, tidak cukup seseorang santri itu hanya mondok 1 bulan atau 2 bulan, tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Kalau ada sekarang istilah mondok kilat atau nyantri sebentar itu hanya sebagai hiburan saja, karena ilmu yang diperoleh dalam waktu yang singkat itu kurang sempurna, alias hanya tahu atau paham luarnya saja. Kesimpulan dari ceramah ini adalah yang pertama, santri kurang bisa sabar dalam menjalani proses demi proses saat mencari ilmu. Kedua, santri kurang memiliki rasa hormat kepada para guru-gurunya. Ketiga, kurang belajar dengan sungguh-sungguh. Sebab itulah Syekh Darmudi berharap kepada segenap santri yang hidup di zaman sekarang agar dapat menjalankan apa yang sudah diajarkan di kitab Ta'lim Muta'alim itu. Karena dengan begitu ilmu yang nantinya diperoleh para santri akan lebih bermanfaat dan tentunya barokah.
Sekian dari saya. Allahumma fiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mohon darus selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Gus Abdul Azizul Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam hormat dan takzim kepada segenap alim ulama, para kiai dan calon kiai, para bunyai dan calon bunyai, khususnya pengasuh pondok pesantren Bustanul Arifin, yaitu Romo Yai Sholihuddin Rusdi, yang sangat-sangat saya muliakan dan yang sangat-sangat saya harapkan ilmu manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Juga tak ketinggalan para pini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun angkatan darat, para santri dan segenap undangan yang juga kami muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan rahmat dan insya-Nya kita bisa silaturahmi dalam acara yang sangat agung ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rasulullah lah lewat hadis-hadisnya kemudian diterima para sahabat-sahabatnya, turun ke tabi'in, terus kepada generasi ulama dan sampailah kepada kita sebagai santri-santrinya tentang bagaimana tata cara mendapatkan ilmu yang manfaat lagi barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ikan teri, ikan gurami. Wahai segenap para santri, apa kabar malam ini? Baik. Sebagai santri pesantren, kita selalu diajarkan cara menghormati orang lain, cara menghormati ilmu, dan cara menghormati kitab dan isinya. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita di pesantren diajarkan kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Sarnuji, di mana di dalamnya terdapat pasal yang khusus membahas cara memuliakan ilmu dan ulama. Pasal fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Kata kitab ta'lim atau sebutan untuk kitab Ta'limul Muta'alim, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah, sesungguhnya santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan cara memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, yakni ulama. Itu kata saya kawan, bukan itu kata saya itu kata kitab ta'lim kawan, bukan kata saya. Akhlak santriwati Banu Hasyim sehabis ngaji Al-Quran pada ibunya. Oleh karena itu, bila santri ingin memiliki ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat, wajib baginya memuliakan ilmu dan ulama. Bagaimana? Santri sanggup memuliakan ilmu dan gurunya? Sanggup tidak? Sanggup. Santri sanggup memuliakan ilmu dan ulama? Sanggup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bahkan saking hormatnya nih ya, saking tajamnya pada guru, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Anna abdu man alimani harfan rahidan insya'a ba'a wa insya'a istaroko."
Saya adalah budaknya orang yang mengajari saya, satu huruf sekalipun. Jadi saya terserah dia, apakah mau menjualku atau mau memerdekakanku. Itulah perkataan sahabat Ali sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Ta'lim itu dikatakan, apabila seorang ingin memiliki keturunan yang alim, keturunan yang paham agama, maka muliakanlah orang alim. Makanya jangan sembarangan bersikap, bertutur kata kepada ulama, apalagi sampai menghujat. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman warasu al ilma faman akhoda bihadzin warisin. Ulama itu adalah pewaris para nabi, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka itu mewariskan ilmu. Maka tidak berlebihan bila dalam kitab Ta'lim itu mengatakan, kalau ingin anak seseorang itu alim, maka muliakanlah ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, muliakanlah ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan ulama, maka sungguh ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani atau bisa dilihat di kitab Nashihul Ibad halaman 61. Bahkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, sesungguhnya di antara hak ulama adalah engkau jangan banyak bertanya kepadanya, janganlah engkau membantahnya dalam jawaban, janganlah engkau terus-menerus bertanya apabila ia malas, janganlah engkau memegang pakaiannya apabila ia bangkit, janganlah engkau membuka rahasianya, jangan menggunjing seseorang di sisinya. Jika ia keliru, engkau harus menerima atau memaafkan kekeliruannya. Engkau harus menghormati dan mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa taala, selama dia menjaga perintah Allah. Dan jika ia membutuhkan sesuatu, hendaklah engkau cepat-cepat mendahului yang lain. Nah, bagaimana kawan? Masih mau berbantah-bantahan dengan ulama? Masih mau menggunjing tentang kejelekan ulama? Semoga kita sebagai santrinya ulama dijauhkan dari akhlak tercela itu. Amin. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan, Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Semestinya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang dirahmati Allah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, wajib memuliakan ilmu. Bagaimana bisa seorang mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak mampu memuliakan ilmu? Bagaimana ia bisa mendapatkan seseorang kekasih, idaman hati kalau ia tidak mampu memahami kesukaannya? Ibarat Anda ingin mendapatkan cinta dari seseorang wanita pujaannya, maka terlebih dahulu Anda memahami apa yang menjadi kesukaannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dalam hal mencari ilmu, seseorang harus paham apa yang disukai ilmu. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan, apabila seorang hendak mengambil kitab, sebaiknya harus dalam keadaan suci. Mengapa demikian? Karena ilmu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan wudu juga merupakan nur atau cahaya. Jadi, barang siapa yang belajar dalam keadaan punya wudu, insya Allah ilmunya akan bertambah dan manfaatnya juga. Bahkan dalam kitab Yaulumuddin dikatakan, Man irdada ilman walam yajdad hudan, lam yajdad minallahi ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, sementara hidayahnya tidak, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Jadi kesimpulannya adalah, kalau seorang santri atau pelajar ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, maka ia harus sanggup memuliakan ilmunya, memuliakan gurunya, dan memuliakan ulama. Ketiganya ini wajib hukumnya bagi para santri, tidak boleh tidak. Semoga apa yang kami sampaikan ini bersamaan dengan hidayahnya Allah, sehingga ilmu kita
berkah di dunia wal akhirah. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ila sabili rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mohon doa selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Rizky Fareja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena atas berkah rahmat dan hidayahnya, kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sedikit menyampaikan tentang betapa bernilainya hidup di pesantren. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa menariknya hidup di pesantren? Jauh dari orang tua, segala sesuatunya mengantri, terkadang tempatnya terkesan kumuh dan sebagainya. Ada banyak alasan mengapa orang tidak ingin masuk pesantren. Di antaranya, mungkin tidak sanggup untuk jauh dari keluarga, tidak dapat hidup bersama dengan orang lain, tidak tahan dengan segala sesuatu yang penuh dengan aturan. Setiap orang tentunya memiliki jalan kehidupannya masing-masing. Tapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa jalan hidup dengan mencari ilmu di pesantren adalah jalan hidup yang bernilai dan indah. Kenapa bernilai? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan diri untuk hidup di tempat yang seringkali dikatakan sebagai penjara suci ini. Hanya orang yang mampu berkorban yang mampu melewatinya. Betul tidak? Sekurang-kurangnya, dengan berkorban jauh dari orang tua, hidup tak sebebas mereka yang ada di luar pesantren, berkorban fisik dan mental dalam menghadapi tantangan hidup di pesantren, dan sebagainya. Satu hal lagi, kenapa hidup di pesantren adalah jalan kehidupan yang indah? Karena banyak hal yang tidak dapat didapatkan oleh seseorang, melainkan hanya di pesantren. Banyak cerita lucu dan momen yang sulit untuk dilupakan, yang hanya bisa didapatkan di pesantren. Contoh. Kemudian banyaknya kegiatan di pesantren memungkinkan kita mengalami banyak peristiwa dan pengalaman berharga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin rahimakumullah. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di negeri ini menjadi salah satu cermin betapa bukan hal mudah untuk mendidik manusia, untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dibutuhkan proses yang tidak sebentar dan perjuangan yang tidak ringan. Perjuangan hidup di pesantren adalah perjuangan hidup untuk menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Dalam prosesnya, dibutuhkan kesabaran tak terbatas dan keberanian tak terukur untuk menempa proses kehidupan yang bagi sebagian orang sulit untuk dilakukan. Teman-teman santri semua,
Pesantren tidak banyak menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap santri. Bayangkan saja, seorang santri harus bangun jam 3 pagi, kemudian ia harus mengaji, mengantri mandi, mengantri makan, berangkat ke sekolah, dan mengaji lagi. Belum jika terlambat sholat atau mengaji yang menyebabkannya mungkin dikenai takziran. Saya punya satu cerita di pesantren ini. Jadi, saya punya teman, katakanlah si Fulan. Si Fulan ini suatu hari dia tidur saat ngaji. Terus waktu ngaji subuh tersebut selesai, saat itu juga teman saya satunya lapor ke pengurus. Dia datang nih ke ruang pengurus. Assalamualaikum mas, tadi si Fulan tidur mas waktu ngaji subuh. Saat itu juga si Fulan langsung ditakzir. Takzirannya itu macam-macam, bisa lompat kodok 2 kali, atau baca Yasin, bahkan Al-Kahfi. Bisa dibayangkan bukan kerasnya hidup di pesantren seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman santriku semua, katakanlah kehidupan ini adalah sebuah investasi. Mereka yang semasa mudanya menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, semangat, dan kerja keras adalah mereka yang siap menghadapi kehidupan di masa depan dengan cerdas. Maka dapat dipahami bahwa kehidupan pesantren adalah kehidupan yang penuh dengan investasi, bukan hanya untuk keberhasilan di dunia, melainkan juga di akhirat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika kamu bergaul dengan tukang sate, maka kamu akan bau sate. Dan sebaliknya, jika kamu bergaul dengan tukang parfum, maka wangi parfum pun menjadi bagian aroma tubuhmu. Singkatnya, lingkungan yang baik akan menunjang kita untuk berbuat baik, dan sebaliknya pula, lingkungan yang buruk akan mendorongmu menjadi orang yang buruk. Teman santriku semua, memang tidak semua mereka alumni pesantren menjadi orang yang baik kehidupannya, dan yang tidak masuk pesantren buruk kehidupannya. Tapi yang jelas, kehidupan pesantren memberikan ruang bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri, sesama manusia dan Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, menjadi sebuah jalan hidup yang bernilai dan indah jika kita memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu di pesantren. Baiklah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Akhirnya sampai di ujung acara kegiatan rutinan Mondoro doa dan akan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin Mbah Komar. Sebelum doa dimulai, saya selaku pembawa acara Mondoro pada kali ini tutur kata jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati santriwan santriwati pondok pesantren, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada beliau, Mbah Komar, untuk memimpin doa bersama, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan sekaligus sebagai penutup acara kegiatan Mondoro, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbah Komar, dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. سلام رضي الله تبارك وتعالى سيد الأصحاب رسول الله أجمعين. حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة في المدينة والولية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ونفسنا تلاميذنا من أهل من الخير ولا تجعل من أهل الخير. ونصلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget di kapul.